satu fokus yang saya akan berikan pada selama saya 4 tahun untuk kembalikan balik asas apa di mana kita bermula dengan dalam pembangunan dan selaraskan dengan baik, dan kita akan minta bantuan daripada Tepat pagi ini, kabar mengejutkan datang tiba-tiba. Malaysia juga laporkan Indonesia. Nama Erick Thohir disebut-sebut. Apakah PSSI ikut kena ban? Seperti kita semua ketahui, Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, dijatuhi sanksi FIFA karena terbukti memalsukan dokumen 7 pemain naturalisasi, yakni Gabriel Felipe Arocha, Facundo Thomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, John Irazabal Iraurgi, dan Hector Alejandro Hevel Serrano. Menteri Komunikasi Malaysia, Fahmi Mohamad, menanggapi kasus ini dengan menyebut ada pihak yang iri dan takut dengan kebangkitan timnas Malaysia. Menurutnya, dokumen pemain sebenarnya sudah lengkap dan tidak bermasalah sejak awal. FAM sendiri telah mengajukan banding atas sanksi FIFA dan diberi waktu 10 hari untuk melengkapi berkas. Beberapa tokoh, termasuk pemilik Johor Darul Takzim JDT, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, juga menuding ada sosok di balik sanksi tersebut. Bahkan muncul spekulasi liar dari warganet yang menuduh Presiden Indonesia Prabowo Subianto, meski hal ini kemudian dibantah. Pada akhirnya, FAM mengakui adanya kesalahan administrasi yang memicu sanksi FIFA, meski mereka menilai keputusan FIFA terlalu cepat diumumkan ke publik sebelum proses banding selesai. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian, agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sementara itu, di sisi lain, 11 pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia siap balas dendam ke Irak. Sebelumnya diberitakan, Timnas Indonesia pernah tumbang 0-2 dari Irak pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tepatnya Juni 2024 di SUGBK. Namun, skuad Garuda kini hadir dengan wajah berbeda. Ada 11 pemain naturalisasi tambahan yang siap memperkuat pasukan Patrick Kluivert kala kembali bersua singa Mesopotamia di Jeddah, 12 Oktober mendatang. Berikut ini 5 fakta menariknya. 1. Emil Audero, kiper kelas Eropa jadi tembok baru Garuda. Jika dulu gawang Indonesia dijaga Nadeo Argawinata dan Hernando Ari, kini pos terakhir Garuda punya penjaga yang berpengalaman di Serie A. Emil Audero, kiper Cremonese itu datang dengan modal mentereng, 2 clean sheet dan 20 penyelamatan hanya dalam 4 laga awal Serie A 2025-2026. Kehadiran Audero bukan sekedar tambahan, melainkan revolusi. Lawan sekelas Irak jelas akan dibuat berpikir 2 kali untuk menembak langsung ke arah gawang. 2. Pertahanan diperkuat trio Eropa, Jay Itzes, Calvin Verdonk, dan Kevin Dix. Lini belakang Indonesia kini tampil bak tembok kokoh. Jay Itzes yang sempat absen saat pertemuan sebelumnya, siap turun langsung meredam striker berbahaya Irak. Ditambah Calvin Verdonk yang bisa menutup sisi kiri dengan solid, dan Kevin Dix yang fleksibel dimainkan di bek tengah maupun kanan, membuat lini belakang Garuda punya kedalaman luar biasa. Jika dulu mudah ditembus, kini pertahanan Indonesia punya kombinasi pengalaman Eropa dan naluri bertahan modern. Inilah fondasi yang bisa jadi pembeda besar. 3. Lini tengah lebih tangguh dengan Joey Pelupesti dan Eliano Rangers. Irak dikenal sebagai tim yang agresif dalam duel lini tengah. Kini Indonesia punya amunisi tambahan lewat Joey Pelupesti yang berpengalaman di Eropa dan Eliano Rangers yang mampu menjadi super sub di babak kedua. Dengan gaya main mereka, timnas Indonesia tidak lagi hanya bertahan, melainkan bisa mengimbangi fisik dan pressing lawan. Kombinasi ini memberi ruang bagi gelanggang kreatif lain seperti Tom Haye untuk lebih leluasa mengatur serangan. 4. Serangan Garuda kini punya ujung tombak tajam. Jika pertemuan sebelumnya Indonesia kesulitan mencetak gol, kali ini ada Ole Romeni yang sudah membuktikan 3 gol dari 4 penampilan bersama skuad Garuda. Selain itu, ada Mauro Zylstra dan Miliano Jonathans yang siap memberi variasi serangan. Kehadiran mereka membuat Irak tak bisa lagi fokus hanya pada satu striker. Serangan Garuda kini lebih cair, cepat dan punya banyak opsi untuk membongkar pertahanan.
4. Transformasi total dalam waktu 1,5 tahun. Kekalahan 0-2 dari Irak pada Juni 2024 tak bisa dijadikan patokan lagi. Dalam kurun waktu hanya 1,5 tahun, Timnas Indonesia sudah berubah total dengan tambahan 11 pemain naturalisasi. Dari sektor kiper hingga lini depan, semua lini mengalami peningkatan signifikan. Kini, harapan publik Indonesia bukan sekedar mencuri poin, tapi benar-benar mampu menantang Irak di level yang seimbang. Laga 12 Oktober mendatang bisa jadi pembuktian bahwa skuad Garuda sudah naik kelas. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, dengan skuad yang sangat mewah ini, apakah kalian yakin Timnas Indonesia mampu lolos ke Piala Dunia 2026? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Patrick Kluivert, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia, tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Nah, kehadiran 11 pemain naturalisasi baru jelas mengubah wajah Timnas Indonesia. Jika sebelumnya kita selalu kesulitan menghadapi Irak, kini kekuatan Garuda bisa dikatakan lebih seimbang, bahkan dalam beberapa aspek unggul. Dari lini belakang hingga lini depan, ada sentuhan kualitas Eropa yang menambah rasa percaya diri skuad asuhan Patrick Kluivert. Namun, tentu saja sepak bola bukan hanya soal nama besar, melainkan juga soal kekompakan, mental, dan strategi. Irak tetap lawan yang berpengalaman, terbiasa bermain di level tinggi, dan tidak bisa diremehkan. Breaking news, Indra Syafri kembali jadi nahkoda Timnas U23 di SEA Games 2025. Ini 5 faktanya. Sebelumnya diberitakan, PSSI akhirnya menjawab teka-teki soal siapa yang akan menukangi Timnas Indonesia U23 di ajang SEA Games 2025 Thailand. Setelah spekulasi panjang soal nasib Gerald Vandenberg, induk sepak bola tanah air resmi menunjuk Indra Syafri sebagai pelatih kepala. Keputusan ini diumumkan langsung dalam konferensi pers pada Senin 29 September 2025 sore WIB. Berikut ini 5 fakta menarik di balik penunjukan tersebut. 1. Indra Syafri resmi dipercaya PSSI. PSSI melalui Wakil Ketua Umum Zainuddin Amali menegaskan bahwa Indra Syafri akan memimpin Garuda Muda pada SEA Games 2025 yang berlangsung di Thailand pada 9-20 Desember mendatang. Penunjukan ini bukan sekedar formalitas, melainkan langkah strategis agar Timnas U23 kembali kompetitif di pentas Asia Tenggara. Indra disebut punya pengalaman dan mentalitas juara yang dibutuhkan tim. PSSI percaya dengan tangan dinginnya, Garuda Muda bisa kembali memberikan prestasi membanggakan bagi Indonesia di ajang multi-event bergengsi tersebut. 2. Track record juara jadi modal utama. Keputusan menunjuk Indra Syafri bukan tanpa alasan. Pelatih asal Sumatera Barat itu dikenal punya catatan emas di level usia muda. Pada SEA Games 2023 di Kamboja, ia berhasil mengantar Timnas Indonesia U22 meraih medali emas setelah 32 tahun lamanya. Prestasi tersebut menjadi salah satu tonggak sejarah besar sepak bola Indonesia. Tak hanya itu, Indra juga pernah mencatatkan sukses bersama Timnas Indonesia U19. Ia membawa tim menjuarai Piala AFF U19 pada 2013 serta kembali mengulanginya pada 2018. Rekam jejak ini menjadi bukti nyata bahwa dirinya piawai membangun tim berkarakter juara. 3. Nasib Vandenberg resmi diputuskan. Penunjukan Indra Syafri otomatis menjawab nasib Gerald Vandenberg, pelatih Timnas U23 sebelumnya. Selama beberapa pekan terakhir, PSSI memang sempat melakukan evaluasi terhadap kinerjanya. Direktur Teknik PSSI, Alexander Zwiers, bahkan melakukan review mendalam soal performa ex-pemain Belanda itu. Kini semuanya jelas, dengan segala pertimbangan, Vandenberg resmi digantikan. PSSI menilai momentum ini tepat untuk mengembalikan tongkat estafet kepelatihan ke sosok yang sudah terbukti bisa memberikan hasil nyata untuk sepak bola Indonesia. 4. Kegagalan di turnamen jadi faktor penentu.
performa Vandenberg bersama timnas U23 bisa dibilang mengecewakan. Di Piala AFF U25 2025, Indonesia hanya mampu menjadi runner-up. Lebih buruk lagi, Garuda Muda gagal menembus Piala Asia U23 2026 karena hanya finish di posisi kedua babak kualifikasi. Hasil tersebut menuai kritik tajam dari publik, bahkan tekanan agar PSSI segera bertindak kian menguat. Situasi inilah yang membuat federasi tak bisa menunda keputusan. Akhirnya, evaluasi pun berujung pada pemecatan Vandenberg dan penunjukan kembali Indra Syafri. 5. Harapan baru di SEA Games 2025. Dengan kembalinya Indra, publik tentu berharap besar timnas U23 bisa tampil lebih solid dan kompetitif. Apalagi pelatih berusia 61 tahun itu dikenal dekat dengan para pemain muda, serta punya filosofi sepak bola menyerang yang atraktif. Momentum ini juga dianggap sebagai peluang emas untuk mengembalikan kepercayaan diri Garuda Muda setelah kegagalan sebelumnya. Jika Indra mampu mengulang sukses di Kamboja 2 tahun lalu, bukan mustahil Indonesia kembali meraih medali emas dan mempertegas dominasi di kawasan Asia Tenggara. Alex Pastor buka-bukaan soal peluang timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Begini 5 faktanya. Sebelumnya diberitakan, asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastor akhirnya angkat bicara mengenai peluang Garuda di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia bakal memulai persiapan di Arab Saudi pada 1 Oktober 2025 untuk menghadapi 2 lawan berat, Arab Saudi 9 Oktober dan Irak 12 Oktober. Patrick Kluivert sudah memanggil 28 pemain untuk misi besar ini. Pastor menyebut laga ini sebagai ujian krusial karena tiket otomatis ke Piala Dunia jadi taruhannya. Berikut ini 5 faktanya. 1. Timnas Indonesia kembali ke Arab Saudi untuk TC penting. Skuad Garuda akan berkumpul di Arab Saudi pada 1 Oktober 2025 dan langsung menggelar latihan perdana sehari setelahnya. Persiapan di luar negeri ini bukan sekedar pilihan, melainkan strategi agar tim bisa lebih cepat beradaptasi dengan cuaca, atmosfer stadion, dan kultur sepak bola Timur Tengah. Arab Saudi menjadi lokasi krusial karena di sanalah laga pertama digelar. Dengan waktu yang cukup singkat, persiapan intensif ini diharapkan mampu menjaga konsentrasi dan menyatukan visi tim sebelum menghadapi pertandingan penuh tekanan. 2. Dua laga hidup mati lawan Arab Saudi dan Irak. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan 2 lawan berat dalam rentang 3 hari. Arab Saudi lebih dulu, lalu Irak. Kedua negara ini bukan hanya unggul dalam peringkat FIFA, tapi juga punya pengalaman panjang di level tertinggi Asia. Namun, pengalaman menghadapi keduanya di laga-laga sebelumnya memberi sedikit kepercayaan diri. Hasil imbang dan kemenangan atas Arab Saudi di masa lalu menjadi bukti bahwa kejutan bukan hal mustahil, asalkan Indonesia tampil terorganisir. 3. Perbedaan peringkat FIFA jadi tantangan besar. Alex Pastor menekankan bahwa realistisnya Indonesia menghadapi tim dengan peringkat FIFA 2 kali lipat lebih tinggi. Arab Saudi dan Irak punya materi pemain yang lebih matang, kualitas kompetisi domestik yang lebih tinggi, serta tradisi panjang di level internasional. Tetapi sepak bola bukan hanya soal angka. Pastor menilai Garuda bisa memberi perlawanan jika tampil disiplin. Kemenangan atau bahkan hasil imbang bisa menjadi modal besar untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. 4. Pengalaman berharga untuk Alex Pastor. Bagi Pastor sendiri, berada di lingkungan timnas merupakan pengalaman baru. Selama ini, ia lebih banyak berkecimpung di level klub dan atmosfer tim nasional memberinya tantangan berbeda. Ia menyebut bekerja bersama staf pelatih dan pemain Indonesia adalah sesuatu yang luar biasa di semua aspek. Selain tantangan teknis, Pastor juga menikmati pengalaman budaya yang unik. Ia merasakan langsung bagaimana perbedaan kultur memberikan perspektif baru sekaligus memperkaya pengalamannya sebagai pelatih internasional. 5.
Optimisme tetap terjaga di tengah rintangan. Meski mengakui beratnya lawan, Pastor tetap optimistis. Ia percaya Indonesia punya staf pelatih dengan kualitas besar dan pemain yang mampu mengimbangi lawan bila bermain dengan disiplin dan strategi tepat. Ia juga menekankan bahwa pengalaman masa lalu melawan Arab Saudi membuktikan bahwa peluang selalu ada. Kuncinya adalah menjaga organisasi permainan dan memanfaatkan momen kecil yang bisa mengubah jalannya pertandingan. Fans Timnas Indonesia deg-degan. Emil Audero terancam absen di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya diberitakan, media Italia Calcio Cremonese membocorkan kondisi terkini Emil Audero yang mengalami cedera otot saat membela klubnya di Serie A. Kiper andalan Timnas Indonesia itu bahkan disebut berpotensi absen dalam ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Lantas, bagaimana detailnya? Berikut 5 faktanya. 1. Cedera saat pemanasan. Kabar mengejutkan datang saat Cremonese menghadapi Como 1907. Emil Audero tiba-tiba harus menepi hanya beberapa menit sebelum laga dimulai karena merasakan nyeri otot di bagian fleksor. Posisinya pun langsung digantikan Marco Silvestri. Situasi ini membuat fans Timnas Indonesia langsung khawatir, apalagi Audero sedang dalam performa gemilang setelah mencatat 9 penyelamatan brilian melawan Hellas Verona sebelumnya. 2. Belum ada pernyataan resmi klub. Cremonese sendiri masih bungkam soal kondisi detail sang kiper. Mereka hanya menyebutkan Emil cedera saat pemanasan tanpa penjelasan lebih lanjut. Namun, laporan Calcio Cremonese mengungkapkan cedera tersebut sebenarnya tidak tergolong serius. Meski begitu, para supporter tetap dibuat deg-degan karena ketidakpastian ini datang di momen genting. 3. Terancam absen lawan Inter Milan. Jika jadwal berjalan normal, Emil Audero harusnya tampil dalam laga besar melawan Inter Milan di San Siro 4 Oktober 2025. Sayangnya, kondisi cederanya membuat peluang tampil sangat tipis. Menghadapi Inter tentu bukan sekadar laga biasa, tapi juga pertarungan prestise Cremonese di Serie A. Kehilangan Emil berarti kehilangan salah satu tembok pertahanan utama mereka. 4. Bisa absen 2-3 pekan. Menurut laporan media Italia, pemulihan Emil paling tidak butuh waktu 2 pekan. Bahkan jika kondisinya memburuk, ia bisa absen hingga 20 hari. Artinya, ia akan melewatkan 2-3 laga penting bersama Cremonese. Lebih buruk lagi, masa pemulihan itu bertepatan dengan jadwal krusial Timnas Indonesia di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia melawan Arab Saudi dan Irak. 5. Kondisi yang bikin fans Timnas cemas. Fans Timnas Indonesia tentu paling merasa was-was. Emil Audero adalah salah satu kiper yang diandalkan Shin Tae-yong untuk menjaga gawang Garuda di laga-laga besar. Cedera otot memang kerap membutuhkan penanganan ekstra hati-hati. Sekalipun ringan, butuh waktu cukup lama agar pulih sepenuhnya. Jika Emil absen, peluang timnas menghadapi lawan berat seperti Arab Saudi bisa terganggu. Comeback yang dinanti. PSSI turunkan utusan khusus demi pulihkan Ole Romeni untuk Timnas Indonesia. Sebelumnya diberitakan, Timnas Indonesia tengah bersiap menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu sosok yang paling ditunggu adalah striker naturalisasi Ole Romeni yang sempat mengalami cedera serius. PSSI bahkan mengirimkan pelatih fisik hingga dokter khusus untuk memastikan sang penyerang bisa kembali bugar. Berikut ini 5 fakta penting soal comeback Ole Romeni. 1. Ole Romeni jadi senjata utama Garuda. Romeni disebut sebagai kunci di lini depan skuad Garuda. Sejak bergabung dengan Timnas Indonesia, ia berhasil mencetak 3 gol hanya dalam 4 penampilan. Produktivitas ini membuat Patrick Kluivert dan staf pelatih menaruh harapan besar kepadanya. Kehadirannya di lapangan dianggap mampu memberi warna berbeda dalam serangan, terutama ketika menghadapi tim kuat seperti Arab Saudi dan Irak.
Namun, cedera membuat perannya kini digantungkan pada kondisi pemulihan. Situasi ini membuat publik menanti dengan penuh cemas apakah striker Oxford United tersebut bisa kembali tepat waktu. 2. Cedera serius saat pramusim. Awal masalah datang ketika Ole Romeni membela Oxford United di laga pramusim Piala Presiden 2025 melawan Arema FC. Dalam pertandingan itu, ia mengalami cedera parah yang memaksanya menepi cukup lama. Cedera tersebut bukan hanya mempengaruhi karir klubnya, tetapi juga peluangnya bersama timnas Indonesia. Cedera itu pula yang membuatnya absen di FIFA Matchday terakhir. Ketidakhadirannya kala itu terasa jelas, karena timnas kehilangan sosok target man yang mampu mengubah jalannya pertandingan. 3. PSSI turunkan utusan khusus. Keseriusan PSSI dalam memulihkan kondisi Romeni terlihat dari langkah mereka mengirim pelatih fisik timnas, Quentin Jacoba, untuk mendampingi pemulihannya. Tidak berhenti di situ, satu dokter tim juga ditugaskan khusus memantau progres sang penyerang. Ketua BTN Sumarji menegaskan bahwa komunikasi intens dilakukan antara tim medis, pelatih, dan Oleh sendiri. Artinya, PSSI benar-benar menaruh perhatian penuh agar sang bomber bisa segera kembali ke lapangan. 4. Laga kontra Arab Saudi dan Irak jadi penentu. Timnas Indonesia akan menghadapi dua lawan berat, yakni Arab Saudi dan Irak pada Oktober mendatang. Partai ini diprediksi berjalan dengan tensi tinggi dan bisa menentukan langkah Garuda menuju Piala Dunia 2026. Di titik inilah keberadaan Ole Romeni sangat penting. Ia diharapkan bisa menjadi pembeda di lini depan. Namun, keputusan akhir mengenai apakah ia akan dimainkan tetap berada di tangan Patrick Kluivert setelah mempertimbangkan kondisi fisik dan performanya pasca cedera. 5. Harapan besar di pundak Ole Romeni. Meski Sumarji realistis melihat kondisi Ole yang belum sepenuhnya fit, ia tetap berharap sang pemain bisa memberi kontribusi nyata. Apalagi, striker kelahiran Nijmegen ini dianggap cocok dengan skema serangan timnas Indonesia. Namun, semua keputusan final baru akan diambil saat skuad berkumpul di Jeddah. Ole diharapkan bukan hanya sekedar sembuh, tapi juga siap bertarung di level tertinggi. Kehadirannya bisa menjadi dorongan moral sekaligus senjata ampuh bagi Garuda Nusantara. Guncangan jelang laga. Patrick Kluivert coret 5 pemain timnas Indonesia sebelum hadapi Arab Saudi. Sebelumnya diberitakan, Patrick Kluivert, pelatih kepala timnas Indonesia, membuat keputusan mengejutkan dengan mencoret 5 pemain dari skuad Garuda jelang bentrokan melawan Arab Saudi di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan akan digelar di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah pada Kamis 9 Oktober 2025 pukul 00.15 WIB. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Regulasi FIFA hanya mengizinkan 23 pemain didaftarkan, sementara Kluivert membawa 28 nama untuk menghadapi 2 laga penting melawan Arab Saudi dan Irak. Lantas, siapa yang akan dikorbankan? Berikut 5 faktanya. 1. 5 nama harus dikurangi dari skuad. Patrick Kluivert menghadapi dilema besar. Ia membawa 28 pemain, tetapi hanya 23 yang bisa masuk daftar resmi pertandingan. Itu berarti ada 5 nama yang harus rela tersingkir meski sudah ikut persiapan. Salah satu yang paling disorot adalah Ole Romeni. Penyerang Oxford United itu masih dalam pemulihan cedera, sehingga peluangnya diparkir cukup besar. Selain itu, prediksi mengerucut pada Shane Patinama, Egy Maulana Fikri, Stefano Lillipali, Jordi Amat, dan Beckham Putra sebagai kandidat pemain yang mungkin tidak masuk daftar. Namun, semuanya tetap bergantung pada kondisi terkini menjelang laga. 2. Laga penentu menuju Piala Dunia 2026. Posisi Indonesia kini benar-benar diambang sejarah. Tim Garuda bisa memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 jika mampu finish sebagai salah satu yang terbaik di grup B babak keempat kualifikasi.
Namun jalannya tidak akan mudah. Arab Saudi yang tampil di kandang sendiri jelas jadi lawan berat. Selain itu, faktor kebugaran juga jadi sorotan karena banyak pemain abroad baru bisa bergabung dengan skuad hanya 2 hari sebelum laga. Situasi ini membuat persiapan Indonesia tidak bisa maksimal. 3. Arab Saudi jadi ujian pertama yang berat. Pertandingan pertama melawan Arab Saudi akan jadi ujian sesungguhnya bagi pasukan Kluivert. King Abdullah Sports City Stadium bukan hanya megah, tetapi juga angker bagi tim tamu karena atmosfer supporter yang luar biasa. Kemenangan di laga pembuka akan sangat krusial, bukan hanya untuk poin, tetapi juga menambah kepercayaan diri tim. Sebaliknya, kekalahan bisa memberi tekanan berlipat ganda saat menghadapi Irak beberapa hari kemudian. 4. Nama-nama senior bisa jadi korban. Meski nama-nama seperti Stefano Lillipali dan Jordi Amat sudah lama menghiasi skuad Garuda, posisi mereka kini terancam. Kluivert tampaknya ingin memberikan ruang lebih banyak bagi generasi muda. Keputusan mencoret pemain senior tentu tidak mudah, namun strategi jangka panjang jelas mengarah pada regenerasi dan adaptasi gaya main modern. Situasi ini membuat publik penasaran siapa yang akhirnya dipilih Kluivert untuk tetap bertahan. 5. Jadwal padat menanti tim Garuda. Usai menghadapi Arab Saudi pada 9 Oktober, Timnas Indonesia langsung dijadwalkan melawan Irak pada 12 Oktober 2025. Dua laga berat ini bisa menjadi kunci apakah Indonesia akan melaju mulus atau justru tersandung dalam perburuan tiket Piala Dunia. Dengan jadwal seketat ini, rotasi dan kebijakan pencoretan 5 pemain akan sangat menentukan. Kluivert dituntut cerdas menyeimbangkan kekuatan, apalagi para pemain hanya punya waktu singkat beradaptasi setelah tiba dari klub masing-masing.